Assalamualaikum guys. Nah, sekarang kita ada di Tahura guys. Ini hari Minggu. Wah, banyak banget ini yang datang ke sini guys. Ini parkiran motor. Waduh, mantap. Sampai penuh gini guys. Emang Tahura ini apa ya? Tempat destinasi buat olahraga guys. Jadi cocok banget. Ini suasananya, lihat. Suasananya hutan. Jadi enak buat olahraga guys. Aduh, puntennya ya sambil makan permen. Jadi ngomongnya ada ceplat. Gak apa-apa ya guys. Wih, mantap guys. Oke guys, kita lihat dalamnya seperti apa nanti. Kita jalan-jalan dulu sambil olahraga, sambil konten, sambil menyelam minum air. Oke guys. Oh, ramai guys. Banyak yang foto-foto. Oh, ini. Masukin ke bagasi jaket. Masuknya lewat sini guys. Ini Kita bayar tiket dulu guys buat masuk ke dalam. Nggak tahu tiketnya berapa, nanti kita lihat tiketnya harganya berapa guys. Kayaknya nggak mahal ya, nggak terlalu mahal. Bisa cash, bisa bisa QRIS gitu guys. Satu orang nggak tahu berapa nih guys. Oke, kita mau bayar tiket dulu buat 2 orang. Nah, saya sama istri ini. Oke guys, nanti kita sambung lagi. Kita beli tiket dulu buat masuk. Oke guys. Oke guys. Ini harganya 15.000 sama asuransi 2.000, jadi totalnya 17.000. Jadi kita berdua total 34.000 buat masuk ke Tahura guys. Oke guys, kita mau masuk dulu. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Come on. Oke guys, ini tempat masuknya. Kita tunjukin karcisnya yang tadi kita bayar. Yuk kita masuk dulu. Kita lihat dalamnya kayak apa. Asik nih, sejuk guys. Buat apa ya? Buat refresh. Jangan mikirin kerjaan terus siapa sih. Refresh dulu. Antri dulu guys. Maklum hari Minggu itu ramai guys. Oke, nanti kita mau tunjukin dulu tiketnya biar kita bisa masuk. Oke guys. Kita lihat nanti setelah masuk. Oke guys. Sekarang kita udah masuk guys. Ini kita baru masuk. Wah, seger banget nih guys suasananya. Enak banget. Dingin, sejuk, bersih guys. Worth it lah untuk harga segitu. Kita jalan-jalan di apa ya, di daerah hutan kayak gini guys. Walaupun ya sudah terdengar, masih terdengar suara-suara kendaraan, tapi
enak aja buat nongkrong. Tuh, buat nongkrong-nongkrong, buat ngambil-ngambil spot foto lumayan guys, asik. Nah, ini juga saya baru pertama nih, kemana, ke kanan apa ke kiri? Kiri deh kayaknya. Kita lewat jembatan guys. Tuh, buat olahraga guys. Dia bikin TikTok. Nah, ini jembatan guys, wah mantep ya, keren, enak banget, dingin, sejuk. BTW ini Tahura itu singkatan Taman Hutan Raya. Emang dulunya daerah Dago ini daerah hutan guys. Sebelum tempat nongkrong, Dago ini hutan dulu ya. Ini ke mana ya? Ngopi di Leuweung. Oh, kayaknya ini tempat ininya guys, tempat makan-makan. Ntar lah, kita ke sana, kita kesini dulu guys. Mantep, Nah, ini taman bermainnya guys. Taman bermain Tahura. Coba kita lihat ke atas. Banyak yang bersuap foto guys. Ini mantap nih. Sejuk guys. Oh, ternyata pada di sini nongkrongnya guys. Kita lihat. Wah, benar. Family time kesini cocok nih guys. Enak bener. Suasananya sejuk. Kalau orang Bandung, kota-kota besar lah khususnya, udah jenuh kayaknya hingar-bingar kota tuh. Butuh refresh kayak gini. Ke hutan, ke pantai, kemana aja. Yang penting apa ya, refresh aja. Bosan lihat gedung-gedung tinggi, kendaraan. Wih, mantap ya. Keren. Ini jam berapa ya? Ini jam 10 kayaknya, jam 10, tapi cuacanya nggak panas-panas banget ya, mungkin karena rimbun ini guys. Pohon-pohon banyak banget guys. Pohonnya banyak banget. Jadi kita teduh di sini. Tapi ada bagian-bagian panas. Muncul Sunda Majang Moyan. Ada spot-spot panas. Ya buat jemur lah. Untuk berjemur biar kena sinar matahari. Tapi sekarang kayaknya udah siang guys. Tek udah moyan, seberang teing. Sekarang menikmati aja suasana Tahura guys. Mantap. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita coba turun ke bawah. Asik nih. Buat buang penat ini lumayan guys. Refresh lah. Tadi kita kan di sana tuh. Sekarang kita jalan ke sini. Mantap. Oh iya. Di sini masih ada monyet guys. Monyetnya masih liar. Jadi kalau ada yang makan harus agak sedikit aware. Kalau di sini ada monyet. Tapi nggak tahu banyak apa enggak gitu. Saya juga belum pernah ke sini. Jujur aja guys, orang Bandung tapi belum pernah ke sini. Ya gitulah, sibuk kepegawaian. Oh, guys, asik, banyak yang bersuap foto, ambil view. Ini tempat makan guys. Ini tempat makan, nongki bisa jajan di sini. Tapi nggak tahu harganya. Harganya lumayan. Harganya
murah apa mahal saya nggak tahu, soalnya saya nggak nyoba jajan di situ. Minum tadi bawa sendiri di rumah. Sini banyak juga yang bawa tikar, entah sewa tikar mungkin, nggak tahu berapa. Kita niatnya nggak nongkrong, kita niatnya jalan-jalan. Jadi kurang tahu kalau sewa tikar berapa guys. Oh ini jalan umumnya guys. Tahu ini arahnya dari mana dan mau kemana. Oke guys, kita ngeliat petunjuknya. Sepertinya petunjuknya di sana. Kena naon lah, orang gaskeun we terus. Oh, ada monyet di atas guys. Agak aja di luar ya teh. Oh guys, ada monyet. Kita susurin jalan di sini guys. Gak tahu ini kemana. Penting mah jalan-jalan buat olahraga. Niatnya juga kan sambil olahraga guys, sambil jalan sambil olahraga. Banyak banget orang di sini guys. Family time, cocok lah bawa anak istri ke sini jalan-jalan dengan biaya nggak terlalu mahal, hanya 17.000 itu udah plus asuransi ya guys. 15.000 itu tiket masuk, 2.000 asuransi. Mantap guys. Ayo nanti kita lanjut lagi guys. Ini kayaknya masih panjang ke sana. Oke. Keren guys. Ada monyet di atas ini sign, tanda petunjuk. Oh, ini petunjuknya guys. Aduh, terang banget ya. Ini ke Goa Jepang, penangkaran rusa, Curug Kidang, Batu Batik, Curug Lalai, Gunung Omas Maribaya. Itu guys. Kita mau kemana? Kita lihat aja nanti. No penting mah jalan-jalan. Oh berarti ke sini 250 meter mau ke Goa Jepang guys. Wah dijagaan ku monyet ya wah. Berarti Goa Jepang ke sini guys. Ini nggak tahu ke sana kemana. Tapi enaknya kemana ya? Ke sana apa ke sini ke Goa Jepang? Goa Jepang ke kiri. Ke Goa Jepang. Ya guys, kata istri katanya mau ke Goa Jepang. Tuh. Kalau Goa Belanda ke sana berarti. Oh, Goa Belanda ke sini guys. Ini Goa Jepang. Oke lah, Goa Jepang dulu guys. Monyet nanti ngali guys. Hariwang sieun HP direbut mah Ayah nih buat olahraga. Kayaknya buat sepuh-sepuh juga, orang-orang yang udah berumur bisalah jalan sini. Kalau mau tidak terlalu berat, gak usah ngeliling ke daerah kayak gininya. Tapi kalau kuat ya gas aja. Tapi kalau nggak kuat, mendingan di jalan-jalan ratanya aja, ngambil view-nya, nongkrong, makan-makan, ngobrol-ngobrol, enak guys. Tapi kalau nanjak-nanjak gini, kalau buat sepuh kayaknya agak berat nih guys. Kecuali pelan-pelan bisa sih, bisa aja. Cuman kalau usianya udah 60 ke atas, nggak tahu, tergantung fisiknya masing-masing guys. Nah ini kemana nih? Saya nggak tahu, ke bawah apa ke atas, mana ya? Kayaknya ke bawah deh. Oke, kita ke bawah. Soalnya banyak orang yang ke bawah. Banyak yang ke bawah, berarti kayaknya sih. Nggak tahu. Kita coba aja dulu. Mensalah pada mau nyasap ke Libanon nanti. Bisa aja dulu. Nih pulangnya agak lumayan nih kayaknya guys. Namanya juga nyari olahraga, nggak masalah dong capek.
Emang nyari capek, nyari berkeringat. Pelan-pelan aja. Ih. Enak, sejuk guys. Bawa anak istri ke sini, wah banyak banget ini orang-orang keluarga ke sini. Nah, ini jalannya udah bagus nih. Katanya sih ke gua 250 meter. Berarti gua Jepang. Gitu. Nanja itu bagiannya dia, Bang. Tapi nggak tahu ini bener nggak jalannya ke sini. Soalnya tadi di pertigaan nggak ada sign-nya, nggak ada tandanya guys. Nggak ada tandanya. Tapi ya biarin lah. Mau ke gua Jepang, mau gua Belanda, yang penting mah explore aja. Mantap guys. Sini ada warung. Bagus juga buat UMKM warga setempat kayaknya. Jadi ada masukan buat mereka. Keren. Nih, tempat nongkrongnya juga enak guys. Buat ngopi-ngopi sini. Wih. Nah, ini apa ya? WC ini kayaknya. Kayaknya ini WC. Oh iya bener. Ini ada toilet guys. Jadi yang beser atau yang udah makan kebanyakan pengen BAB ada di sini guys. Mantap. Nggak bayar guys, gratis kayaknya. Soalnya nggak ada canceling. Mantap. Dan guys, ini ada spot nongkrong lagi, warung lagi guys. Hai guys, kita lanjut lagi ya. Nanti ini kemana jalannya? Oh ini guanya guys. Cikibal. Ini guanya. 17.5. Kayaknya ini penyewaan center guys. Tapi nggak tahu berapa. Kalau masuk biayanya berapa untuk sewa center. Nah ini gua Jepang guys. Banyak yang foto-foto di sini. Shit. Sejuk banget. Ada guys tuh gantian. Foto-fotonya gantian guys. Tertib, mantap. Keren. Nih kalau yang ini ada pintunya guys. Ditutup. Tapi ini semua termasuk gua Jepang kayaknya guys. Jadi masuknya gua Jepang. Cuman ada yang dibuka, ada yang ditutup. Kalau kita mau masuk kayaknya ada ada sewa center karena gelap di dalam, nggak ada listrik guys. Gitu. Gede juga lumayan. Ada center di dalam. Gak kelihatan ya guys, kamera. Sih kayaknya di dalam. Nah ini kesana nggak tahu kemana. Ini ada spot-spot buat foto. Asik, mantap, keren. Segar bener. View-nya luar biasa. Hutan. Mantap. Keren guys. Ini hutan-hutan di bawah. Ya kayak ginilah dulu tuh Dago tuh sebelum dibangun ya kayak gini. Hutan aslinya ini sebagiannya doang. Makanya di sini ada gua Jepang, ada gua Belanda, tempat persembunyian guys, tempat penyimpanan amunisi buat sembunyi. Karena dulunya ini hutan guys. Sip, mantap. Mantap. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Ada apa aja di Tahura? Guys, ini keterangannya gua Jepang guys. Sistem pertahanan militer kependudukan Jepang di dataran tinggi Pakar Dago. Memanfaatkan benteng alam dan bantuan keras yang disusun oleh endapan awan panas Gunung Sunda. Sunda berarti gunung kayaknya, Gunung Sunda.
Oh, ini komplek militer guys. Dibangun dengan cara melubangi dinding tegak perbukitan secara mendatar. Sistem gua saling tersambung melalui 4 pintu dan 2 lubang udara untuk menghindari intaian dari kapal udara musuh. Mantap guys. Ini pendudukan Jepang Bandung tahun 1942. Wih, keren. Sip guys. Nanti kalau ada yang mau kesini baca aja guys ini sejarahnya. Oke guys, kita lanjut. Guys, ini masuk di gua Jepangnya guys. Ini gelap nih kayaknya. Kayaknya nggak kita videoin ya, soalnya gelap. Kita nggak bawa senter guys. Oke. Oke guys, banyak yang foto-foto di gua Jepang guys. Ini tuh masuk ke dalam, bisa tembus ke sini guys. Sign ya. Ini bisa tembus ke sini jalan kalau di dalam tuh. Cuman yang ini ditutup guys. Kalian kesini cobain dulu buat Belanda. Oh. Tembus ke sini. Nah, nanti bisa tembus ke lubang yang ini guys. Nah, HP ku mah. Nah, nanti tembus di sini bisa guys. Tapi dalamnya masih bisa. Cuman harus bawa senter guys. Wah, kan. Ini kemarin di rental gitu. Oke guys. Ini ke sana terus. Katanya ke Gua Belanda ini. Kurang lebih katanya sih 800 meteran lagi. Lumayan lah sambil jalan-jalan. Olahraga penting mangesang guys. Mantap guys. Nah, ini terus ke sana ke Gua Belanda guys. Nanti bisa muter lagi ke tempat awal. Oke, nanti kita lanjut lagi di Gua Belanda. Oh, ini ada gua lagi guys. Di perjalanan ini yang menuju Gua Belanda itu ada gua lagi ternyata. Nah, ini ada tempat souvenir guys. Keren. Mantap, kenang-kenangan bagi orang luar kota yang main ke sini. Ya, lumayan lah, ada oleh-oleh, ada souvenir guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Sampai kemana ini? Tutur ke nepi beres. Ini ternyata sambungan dari jalan yang tadi atas guys. Ingat nggak waktu tadi pas kita mau belok ke bawah ke jalan setapak? Ini jalan aspalnya ternyata guys. Oh, ini nyambungnya ke sini guys. Oh, sip, mantap. Berarti ini memang nyambungnya ke Gua Belanda. Kita lurus terus ke sini ke Gua Belanda guys. Oh, nyambung ya. Oke, kita lanjut terus menuju ke Gua Belanda. Oh, kan ini jalan aspalnya nih. Gimana dari situ? Tetap guys. Kita berapa meter lagi ke depan? Kan? Kan guys. Tetap kita nanti ke Gua Belanda. Ini tempat spot istirahat kayaknya guys. Banyak pedagang makanan. Mantap nih. Ini hari Minggu ya, jadi lumayan agak padat. Enak kalau misalnya pengen agak sepi ya mungkin di hari-hari biasa aja. Ini guys ada hiburannya juga. Mantap. Kafe-kafe di sini ternyata ada kedai. Enak banget. Kamu bisa naik gak? Dan pulang. Ini banyak orang tapi nggak terlalu begitu gerak guys. Karena
karena suhunya dingin mungkin. Nah, ada penyewaan kuda juga guys, cuman nggak tahu berapa dan dari mana ke mana. Tapi ya tahulah kalau di tempat wisatanya mungkin jangan berharap seperti tukang sewa kuda yang lewat depan rumah. Ya worth it lah. Di tempat usaha mah gak usah kaget. Di tempat wisata maksudnya. Gak usah kaget guys kalau sama harga-harga itu. Memang rate-nya di atas apa biasanya, tapi selama itu tidak terlalu mencekik ya nggak masalah. Ini monyet guys. Kalau makan hati-hati nih, bisa diambil sama monyet. Hati-hati barang bawaan, kalau ada monyet tuh harus agak hati-hati. Ini tukang es potong nih, seger nih, gerah-gerah. Woi. Gerah-gerah makan es potong guys. Ada monyetnya di atas guys. Jangan coba-coba bercandain ya guys, nanti akibatnya bisa fatal. Biarkan mereka di habitatnya. Kita cukup melihat, nggak usah ngeganggu. Oh, lagi makan ciki. Mana ya monyet dar ciki? Zaman Majapahit mah monyet dar ciki. Nih, view-nya bagus guys. Oke guys, nanti kita sambung lagi. Monyetnya gede nih guys. Oh, ada bule juga tuh tadi nge-shoot guys. Lihat monyetnya gede gini. Yuduh, sekolot dia mah juga monyetnya. Oh, ada bule juga guys. Oh, wis. Nah, kasih jalan kuda guys. Fishing egel. Ini masih belum nyampe guys ke Gua Belanda. Katanya sih tadi 800 meteran. Tapi nggak tahu udah nyampe berapa meter ini. Tapi nggak apa-apa lah. Enak ini buat olahraga. Suhunya nggak panas. Tapi ya keluar keringat. Cuman nggak gerah-gerah banget. Ya wajar lah. Suhunya soalnya sejuk. Kayaknya kalau pakai kalau pakai baju tipis. Monyet dicanak ke monyet. Itu guys, anak kecil tadi makanannya diambil sama monyet guys. Makanya teriak-teriak, kaget ada apa itu. Ternyata makanan anak kecil diambil sama monyet guys. Makanya hati-hati guys. Kalau bawa makanan apalagi barang berharga takutnya diambil monyet. Hati-hati pegangnya. Ini pasar Pasisian Leuweung. Pasar Pasisian Leuweung. Karena ini dibikin setradisional mungkin. Oh, di sini nih tempat spot penyewaan kudanya guys. Tetap. Wih, ada ambulan juga nih, preparing kalau ada apa-apa, amit-amit ya. Cuman ada preparing buat ada ambulan di sini. Nah, ternyata ini guys, kita nyampe di Gua Belanda. Cekolot bola mah Gua Walanda, cina. Walanda tuh Belanda guys, kalau orang Sunda itu bilangnya Walanda. Tank baja aja tank wajah. Gak tahu baik berubah jadi wa itu. Oh, ternyata ini guys, tapi kesana nggak tahu nih kemana. Cuman ini di Gua Belanda guys. Biasa ada tempat penyewaan center kalau nggak salah goceng guys. Ini Gua Belanda guys. Kelihatan kan? Oh, Gua Belanda. Dalamnya gitu aja lah. Sejarah zaman dulu Kota Bandung. Restaurant center guys. Tapi kayaknya gue udah capek kalau buat keliling-keliling ke dalam. Udah capek saya guys. Ini udah jalan-jalan putar-putar. Tapi yang jelas sudah tahu lah. Nanti kalau yang mau coba silahkan masuk. Sewa senternya kalau nggak salah 5.000. Oh,
Nanti tanya-tanya aja ke si abang-abangnya, si ininya yang jaga-jaganya guys. Mantap guys, suasananya keren. Itu tulisannya gua Belanda. Bahasa Belanda ting tanawan artinya berenarkan mah gua Belanda, meren Nederland Groot. Datscape. Datscape mah ya gua Belanda. Nederland Groot. Ini bahasa naon apa Nederland Groot. Bahasa Belanda meren. Paling atasnya tadi bahasa Inggris. Ih, mantap guys. Nah ini ada jalan ke sana, tapi nggak tahu ini jalannya menuju kemana. Tapi coba tapi nggak sampai hoki, nggak capek guys. Aduh, kalau anak muda mah kayaknya masih kuat-kuat aja keliling-keliling guys. Mantap guys, banyak yang masuk. Ternyata lebih ramai ya gua Belanda dibanding gua Jepang tadi. Buat orang Bandung pelajari sejarah wilayah Bandung biar kita ngerti sejarah. Bandung itu sendiri mantap nih guys, lumayan ngesang, tapi suasananya sejuk, keren. Nah kalau balik lagi nanti ke sana ngikutin jalan aspal aja terus guys. Nanti berarti kalau dari sini kalau lurus terus itu balik lagi ke tempat awal, kalau belok ke kanan berarti ke gua Jepang guys, yang jalan kecil itu. Oke. Zona integritas. Oke guys, ini kita udah nyampe di gua Belanda. Kita nggak tahu nanti jalan kemana lagi. Ikutin aja terus. Oke guys. Banyak yang swafoto. Ini Brit Gunung Sunda Dago Pakar guys. Tuh. Nah, ini dulunya gini guys ini. Oke guys, ini tadi di gua Belanda. Kita mau coba lanjut ke sini nih. Nah, kita coba lanjut ke sini. Ini kira-kira kemana guys? Aing mah itu update pisannya. Udah lama soalnya saya nggak jalan-jalan guys. Ini baru mau mulai lagi jalan-jalan. Mantap guys. Ini nggak tahu arahnya kemana, tapi kita mau lanjut aja terus. Kira-kira nyampe kemana? Yang penting nanti pas pulang jangan terlalu jauh. Siapin tenaga buat pulang nih. Lumayan soalnya jalannya. Guys, ibu-ibu aja pada kuat guys. Masa kita laki-laki nggak kuat? Ibu-ibu aja kuat. Walaupun hayo guys. Wah keren nih. Sejuk. Indah bener. Dulu nggak kebayang ya ini. Waktu zaman bener-bener hutannya ini. Tempat persembunyian. Zaman perang gitu dulu. Serem kayaknya. Tanpa listrik. Makanya di tempat persembunyian mungkin ini dulunya tersembunyi guys. Nah makanya ada gua-gua Belanda. Ada gua-gua Jepang. Dulu kayaknya ini tempatnya rimbun. Mantap. Lihat tuh. Hutan banget guys. Ini dulu kayak gini. Bayangin ini tanpa jalan tembok atau jalan aspal, tanpa pagar. Nih kayak gini. Hutan banget. Zaman dulu tuh gini kita sembunyi-sembunyi di sini mungkin. Gua Belanda juga mungkin dulu kesini ketutup kayak gini nih, kayak pohon-pohon gini mungkin dulunya. Nah sekarang aja dibuka pohon-pohonnya. Mantap ya. Wis, kita lanjut lagi nanti nih. Sampai kemana? Cangkel oke nyekelan kamera. Oke, nanti disambung lagi. Ini sampai kemana? Ternyata ini kesini deh, kali deh, itu gua mana ya? Ini tempat makan lagi, tempat istirahat lagi, banyak banget guys. Tempat-tempat buat istirahat dan makan-makan, ngopi-ngopi gitu guys.
Dan ini kayaknya gua Belanda, tembusannya ke sini guys. Jadi tadi itu masuk tembusnya ke sini. Oh. Jadi ada spot-spot tertentu yang bikin apa ya, orang ngumpul gitu. Ya kayak di mulut-mulut gua itu pasti pada ngumpul di situ. Dan pasti banyak tempat makanan dan minuman. Ya guys, ini gua Belanda. Iya, berarti tadi masuknya dari sana guys. Jadi tadi masuk dari sana, keluarnya di sini. Tapi kita nggak masuk gua. Kita kelilingin apa gunungnya, bukitnya, sambil nikmati alam. Kalau di gua kan gelap guys. Ya kalaupun misalnya di shoot ya gitu aja, kayak biasa gua gitu. Dari luar aja udah kelihatan kayak gitu. Terus ini kameranya nggak support ini, jadi nanti gelap, pecah, percuma nge-shoot di dalam. Mendingan kita review yang di luar-luarnya aja guys. Ini tempat makannya guys, tempat istirahat. Ada tukang gorengan, kopi, lepet, begitulah. Gitu. Nah, kalau ini kesananya nggak tahu ini. Kesananya kemana nggak tahu ini. Oke, kita lanjutin aja terus. Oke guys, nanti kita sambung lagi. Hai guys, jajan dulu bala-bala. Tadi terkasut ke sisa sabar aja deh, sisa 1, 2, 3 plus lepet, sisa gegelan. Sambil lihat view guys, mantap. Sambil makan bala-bala dulu, istirahat dulu. Di sini bala-balanya harganya 2.000 satu guys, semua lepet 2.000, bala-bala 2.000, pisang 2.000 pokoknya. Ya tinggal kita aja makan berapa. Oke guys, mau lanjut dulu makan bala-bala. Oke guys, ini kita di tempat peristirahatan. Ternyata ke atas ke sana itu ke Penangkaran Rusa guys. Dari sini tuh 1 kilo lagi. Kalau mau bisa tembus ke Maribaya kisaran 3 kilo lagi guys. Tapi kayaknya kita udah capek nih, nggak akan nyampe ke sana. Guys, soalnya habis dari sana mau ke parkiran harus balik lagi. Berarti kalau dari sini ke Maribaya 3 kilo, balik lagi ke sini 3 kilo, dari sini ke tempat parkir tuh 2,5 kilo, sekitar 2 kilo lah, 2 kilo, 2,5 kilo. 5 kilo kayaknya nggak akan kuat guys. Oke guys, kayaknya kita mau balik lagi aja. Habis dari makan gorengan ini, tadi saya nanya ke si tetehnya, ternyata jauh guys. Ini ke atasnya itu ke Penangkaran Rusa, terus nanti harus balik lagi. Jadi ke Penangkaran Rusa katanya 1 kilo lagi kurang lebih ya. Terus ke Maribaya juga kurang lebih 3 kiloan. Katanya bisa tembus ke sana. Udah deh guys, daripada capek ke atas, kita mau balik lagi ke parkiran. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Buat kalian yang mau main ke sini silahkan. Dita sendiri mutu ada yang bisa naik sepeda juga ke sini guys. Cuman gak bisa naik motor ya. Harus naik sepeda atau jalan. Bye guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.